Wah, Patrick, aku tidak tahu kau bisa bahasa burung. Bukan, itu bahasa Italia, SpongeBob. Pada 1 Mei 1999, Nickelodeon memperkenalkan SpongeBob SquarePants. Spons kuning berbentuk kotak yang tinggal di bawah laut. Karakter ini dibuat oleh Stephen Hillenburg, mantan ahli biologi laut. Dan serial ini bercerita tentang keseharian mereka dan petualangan seru di bawah laut, yang membuatnya sangat sukses. Penggemar dari seluruh dunia menyukai SpongeBob. Dalam waktu singkat, SpongeBob menjadi andalan Nickelodeon dan salah satu karakter paling terkenal di dunia. Ya, seperti Mickey Mouse. Apa yang dilakukan dua pecundang di tumpukan sampah? Membangun rumah. Dan sekarang SpongeBob adalah serial animasi Amerika terlama kelima dan acara Viacom yang paling banyak ditayangkan. Serial ini sudah berkembang ke banyak hal seperti komik, film, video game, wahana taman hiburan, hotel, resort, hingga pawai. SpongeBob benar-benar berpengaruh dan masih populer hingga sekarang. Tapi setelah sekian lama muncullah pertanyaan, apakah Nickelodeon terlalu memaksakan SpongeBob sampai terasa berlebihan dan malah jadi hilang esensinya? Di internet pasti banyak sekali meme atau referensi tentang SpongeBob. Bahkan acara halftime Super Bowl 2019 juga ada hubungannya dengan SpongeBob. Dan SpongeBob sudah jadi bagian seperti budaya. Padahal lelucon dari acara ini terasa biasa saja seperti lelucon lainnya. Maybe it's your voice. Tapi apa yang membuat acara ini punya pengaruh sebesar itu? Oke, coba kita mulai dari awal pada tahun 1980-an. Saat mengajar biologi laut di Ocean Institute of California, Stephen Hillenburg mendapatkan ide untuk menggabungkan dua hal yang ia sukai, komik dan kehidupan laut. Banyak ide untuk SpongeBob sebenarnya berasal dari komik buatannya yang berjudul The Intertidal Zone. Setelah itu, Hillenburg bekerja di acara Rocko's Modern Life dan bertemu Tommy Kenny yang sebagai pengisi suara SpongeBob. Dua penulis di Rocko, Martin Olso dan Doug Lawrence, membaca The Intertidal Zone dan menyarankan Hillenburg untuk membuat serialnya sendiri. Early on by the undersea world of Jacques Cousteau, which aired on television in the 60s, and no one had ever seen anything like that, I think, before. Saat itu, Hillenburg mulai mengembangkan lagi karakter-karakter dari komik lamanya, terutama pengumuman Sponge yang akhirnya menjadi SpongeBob. Awalnya, kamu tahu nggak, namanya adalah SpongeBoy dan dia mengenakan topi hijau. Tapi nama itu sudah dipatenkan oleh sebuah alat pel, jadi mereka mengganti namanya menjadi SpongeBob. Pada tahun itu, Nickelodeon kekurangan acara animasi karena acara What I Feel It's New and Fandu dibatalkan. Lalu, kesempatan ini diberikan kepada Hillenburg dan produksi untuk serial Legendaries mulai dibuat. Lord, Captain! I've been training my whole life for the day I could join the Krusty Crew, and now I'm ready. Dalam sebulan pertama tayangnya, SpongeBob mengalahkan Pokemon sebagai acara anak-anak dengan rating tertinggi di televisi. Ya, acara ini menjadi sangat populer, naik peringkat dan memenangkan banyak penghargaan selama 3 musim berikutnya. Banyak episode yang jadi klasik seperti Pizza Delivery, Bank Extractor, dan Wooden Nuts. Setelah 3 musim yang sukses, Hillenburg memutuskan untuk mengakhiri serial ini dengan besar, yaitu membuat film SpongeBob SquarePants. Paramount sudah menawarkan banyak tawaran film, tapi Hillenburg selalu menolaknya. Namun dengan ide tentang akhir serial, akhirnya dia menerima tawaran itu pada tahun 2002 dan mulai mengerjakan filmnya. Dengan animasi yang lebih bagus, cerita yang lucu dan mengharukan, serta banyak momen yang bisa diingat, SpongeBob SquarePants Movie jadi sangat populer. SpongeBob akhirnya menjadi manajer di Krusty Krab dan ini menjadi akhir yang sempurna untuk serial ini. Namun ya, Nickelodeon punya rencana lain. Tapi Hillenburg sebenarnya ingin mengakhiri serial ini agar tidak jadi membosankan. Tapi ratingnya terlalu tinggi untuk dihentikan. Akhirnya lebih banyak episode dibuat dan Hillenburg meninggalkan serial ini. Yang dimana dia menyerahkan tugasnya kepada Paul Tibbitt, salah satu anggota kru yang paling dia percaya. Meskipun Hillenburg mempercayainya, dia merasa momen ini adalah titik balik yang membuat serial ini berubah dan tidak menjadi SpongeBob pada awalnya. Oke, meskipun filmnya keluar pada tahun 2004, produksi serial ini berhenti pada tahun 2002 saat film sedang dibuat. Setelah film dan musim 3 selesai ditayangkan, Hillenburg meninggalkan serialnya karena Nickelodeon memutuskan untuk melanjutkan ke musim keempat. Lalu pada tahun 2005, episode Fear of Krabby Patty dan Shell of Man ditayangkan, menandai dimulainya era setelah Hillenburg.
Ya, meskipun Hillenburg tidak lagi menjadi showrunner, ia tetap memberi saran dan masukan kepada kru. Namun penonton di sini mulai merasa bahwa serial ini berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Beberapa media seperti MCN, The AV Club, dan Vulture melaporkan penurunan kualitas serial ini. Dan untuk musim 4 hingga 8, acara ini terasa berjalan tanpa banyak perubahan dengan humor yang lebih kasar dan lelucon fisik. Ya, anak-anak masih menonton, tetapi remaja dan penggemar lebih tua merasa arah baru serial ini kurang menarik dibandingkan musim sebelumnya yang bisa dinikmati semua usia. Karakter-karakternya pun berubah. SpongeBob yang dulu ceria dan naif kini jadi pria kekanakan yang mengganggu. Obsesi dengan kata-kata kasar semakin ditekankan, terasa seperti stalking. Kemudian Sandy menjadi lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan jadi jenius super. Lalu Patrick juga berubah dari teman baik yang ceroboh jadi orang yang menyebalkan. Surrounded by knowledge and no one to share it with. Banyak penggemar tidak senang dengan perubahan ini karena karakter-karakter utama terasa sangat berbeda. Meskipun begitu, rating dan penjualan merchandise terus meningkat karena SpongeBob sudah menjadi merek yang mengglobal saat itu. Kemudian sekitar tahun 2005 saat musim keempat mulai ditayangkan, Nickelodeon menjadi terlalu bergantung pada SpongeBob. Fenomena yang disebut SpongeBob Syndrome mulai terjadi, di mana acara baru yang tidak langsung sukses seperti SpongeBob akan dibatalkan. Beberapa acara seperti Harvey Bricks, Robot and Monster, Welcome to the Wind, dan El Tigre semuanya dibatalkan karena SpongeBob. Ya, ini adalah standar yang tidak adil karena jarang acara baru langsung sukses di musim pertama seperti SpongeBob. Sayangnya, banyak acara yang tidak diberi kesempatan. Ketika ratingnya turun, Nickelodeon biasanya memindahkan acara tersebut ke saluran saudaranya Nicktoons Network dan menayangkan sisa episode tanpa ada kelanjutan yang jelas. Oke, pada 10 Juni 2014 diumumkan bahwa produksi sequel SpongeBob SquarePants Movie telah dimulai dan Stephen Hillenburg akan kembali sebagai produser eksekutif. Meskipun sebelumnya dilaporkan pada 2002 bahwa dia membantu menulis naskah, banyak yang tidak menyangka dia akan kembali ke serial ini setelah sekian lama. Sequel yang berjudul The SpongeBob Movie Sponge Out of Water mendapatkan sambutan positif dan kesuksesannya banyak dikaitkan dengan kembalinya Hillenburg. Setelah film kedua, Hillenburg kembali ke serial ini sebagai produser eksekutif penuh. Musim 10 menjadi musim yang penuh perubahan karena ini adalah musim pertama tanpa Paul Tibbitt, showrunner lama yang meninggalkan serial untuk fokus mengembangkan film ketiga SpongeBob. Sayangnya, selama produksi musim itu, Stephen Hillenburg didiagnosa dengan ALS, penyakit yang merusak sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Dalam pernyataan untuk publik, Hillenburg mengatakan bahwa dia akan terus bekerja di SpongeBob selama dia mampu. Dia juga menambahkan bahwa keluarga saya sangat berterima kasih atas semua cinta dan dukungan yang diberikan. Tapi ya, Stephen Hillenburg meninggal pada 26 November 2018 di rumahnya California Selatan pada usia 57 tahun. Keesokan harinya abunya dikremasi dan disebar di Samudra Pasifik, sekitar 500 yard dari pantai California. Kontribusinya dalam dunia animasi dan media anak-anak akan selalu diingat dan warisannya terus tetap hidup hingga sekarang. Happy trails! Pada 14 Februari 2019, Nickelodeon mengumumkan bahwa mereka akan merayakan ulang tahun ke-20 SpongeBob SquarePants dengan acara bertajuk The Best Year Ever. Tapi pada waktu yang hampir bersamaan, Nickelodeon juga mengumumkan bahwa jadwal tayang mereka untuk 2019 sampai 2020. Kebanyakan acara yang diumumkan adalah kebangkitan dan spin-off dari acara lama dengan sedikit kemasan baru. Namun, acara utama yang menarik perhatian adalah SpongeBob SquarePants. Tidak hanya acara utama yang berkelanjutan, tetapi Nickelodeon juga mengumumkan beberapa spin-off dan film baru yang berfokus pada karakter lain dari SpongeBob. Proyek pertama dari arah baru ini adalah film ketiga yang sedang dikerjakan oleh Paul Tibbitt, yaitu The SpongeBob It's a Wonderful Sponge yang akan tayang pada 2020. Berbeda dari dua film sebelumnya, film ini adalah prequel yang menceritakan SpongeBob saat masih berusia 10 tahun, yang dimana ketika dia menghabiskan musim panas di Camp Coral, dan di sana siput peliharaannya Gary diculik oleh Poseidon dan dibawa ke kota Atlantis. Kemudian SpongeBob dan sahabatnya Patrick harus menyelamatkannya. Gary, there is nothing better on a sunny day than a brisk walk.
Namun film ini bukanlah akhir dari petualangan SpongeBob di Camp Coral, karena film ini juga menjadi awal untuk spin-off pertama dari SpongeBob yang disebut Camp Coral. Dan yang anehnya, spin-off ini tetap menggunakan pemeran utama yang sama seperti di serial aslinya. Padahal karakter-karakter seperti Mr. Krabs, Sandy, dan Mrs. Puff sudah kita kenal dari seri aslinya. Spin-off ini mendapatkan banyak reaksi berbeda, terutama karena diumumkan hanya 3 bulan setelah kematian Stephen Hillenburg, yang bagi sebagian orang dianggap tidak menghargai Hillenburg. Selain itu, Stephen Hillenburg pernah mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan ide spin-off. Dalam wawancara pada 2019 ketika ditanya soal spin-off, dia menjawab acara ini tentang SpongeBob. Dia adalah inti dari semuanya dan karakter lain berhubungan dengan SpongeBob seperti Patrick memiliki film sendiri mungkin terlalu berlebihan. Jadi saya tidak melihat adanya spin-off. I get for working overtime. Dan Camp Coral masih fokus pada SpongeBob sebagai karakter utama, tetapi tetap dianggap spin-off. Dalam wawancara yang sama, Hillenburg mengatakan dia harus berjuang melawan Nickelodeon di awal series agar SpongeBob tetap digambarkan sebagai remaja muda, bukan anak-anak seperti yang diinginkan Nickelodeon awalnya. Beberapa kompromi dilakukan, seperti orang tua SpongeBob yang muncul sesekali dan dia yang sekolah mengemudi. Pandangan lengkap Hillenburg tentang spin-off dan versi muda dari karakternya sulit dipastikan. Tetapi setelah pengumuman Camp Coral, Paul Tibbitt yang sangat dekat dengan Hillenburg mengungkapkan pendapatnya. Pada hari pengumuman, Paul men-tweet, "Saya tidak bermaksud tidak menghormati rekan-rekan saya yang bekerja di acara ini. Mereka orang baik dan seniman berbakat, tetapi ini adalah keputusan eksekutif yang serakah dan malas. Mereka semua tahu Steve akan membenci ini. Saya malu pada mereka." Ya, ini benar-benar bertentangan dengan keinginan Hillenburg sebagai pencipta. Tetapi karena SpongeBob dimiliki oleh Nickelodeon, itulah yang terjadi saat sebuah perusahaan film ingin menayangkan acara kamu. Bisnis hiburan memang kadang tidak adil, namun mengumumkan banyak proyek setelah sang pencipta meninggal tetap terasa tidak sopan. Keputusan untuk mengembangkan berbagai spin-off dan proyek baru akan dilihat oleh sebagian orang sebagai langkah yang berani, tetapi akan tetap meninggalkan rasa skeptis tentang masa depan seri ini tanpa kehadiran Hillenburg. Dan makanya saya tidak kaget kenapa SpongeBob yang sekarang terasa aneh dan dipaksakan. Jadi ya, terima kasih untuk SpongeBob yang sudah menemani masa kecil saya dan selamat tinggal.